Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Sekarang kajian kita tentang tafsir Al-Quran sampai kepada surat At-Tur ya. Surat At-Tur ini surat yang ke-52. Kalau Quran Timur Tengah halaman 521. Maaf, 524. 524 Surat At-Tur juz yang ke-26. Juz 27 ya. Sudah ketemu Pak? Surat At-Tur ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء
عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur, demi bukit Tur. Kalau di Arab, di dalam bahasa ada perbedaan. Kalau jabal bermakna gunung yang tidak ada pohon-pohonnya. Tapi ketika dibilang at-tur, pohon yang rindang dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Walaupun secara ini kalau dalam maksud bukit Tur adalah bukit yang ada di Gurun Sinai atau Jabal Tur ya, ataupun kita kenal dengan Gurun Sinai, lembah Golan, Israel yang berbatasan dengan Mesir. Demi bukit atau gunung Tur atau Jabal Tur atau Gurun Sinai, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis itu Al-Quran, masuk fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan demi baitil ma'mur,
yaitu tempat tawafnya malaikat di langit yang ketujuh sana. Wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan, yaitu langit maksudnya. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang penuh dengan gelombang. Inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab atau siksa Tuhanmu pasti akan terjadi. Malahu min dafi', tidak ada bagi azab tersebut min dafi', yang bisa menolak, bisa menghalangi. Yauma tamuru sama'u mawra, hari di mana apa? Hari di mana langit menjadi berguncang dengan sekeras-kerasnya. Hari kiamat maksudnya. Wa tasirul jibalu sayra, hari di mana berjalannya atau berpindahnya, bahkan berterbangannya gunung-gunung. Fawailu yauma idin lil mukadzibin, maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, dalam perbuatan dosa. Yauma yuda'una, hari di mana akan dipanggil mereka ila nari jahannam, untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Da'an dengan panggilan dan ungkapan hadzihin narul lati kuntum biha tukadu, inilah neraka yang dulunya keadaan kalian mendustakan dengannya. Apa sahrun hada, apakah ini sihir? Am antum la tubsirun, ataupun apakah kalian tidak melihatnya, tidak memperhatikannya? Islauha, masuklah ke dalam neraka. Fasbiru, maka bersabarlah. Aula tasbir, kalau atau kan tidak bersabar. Sawaun alaikum, sama saja buat kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian dibalas dengan yang mana keadaan kalian dulu mengamalkannya. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa na'im, akan berada dalam surga, wa na'im, dan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan. Fakihina bima atahum, mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberi oleh Tuhan mereka. Wa waqahum, dan Tuhan mereka telah menjaga mereka, memelihara mereka azab jahannam, dari azab yang sangat, neraka jahim. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hanian, dengan senang, dengan enak. Bima kuntum ta'malun, disebabkan keadaan kalian dulu waktu di dunia beramal. Muttaqina, senantiasa bersandar, bertelekan, ala sururin, di atas dipan-dipan, masfu yang tersusun rapi. Wa zawwajnahum, dan kami nikahkan mereka, kata Allah, bihurin ain, dengan bidadari. Dengan siapa? Bidadari. Paling miskinnya 72, yang paling miskinnya. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatun, dan mengikuti mereka siapa? Dzurriyyah, anak cucu mereka. Biimanin, dan keiman, alhaqna, maka kami akan susulkan, akan samakan, bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, terhadap anak cucu mereka. Wa ma alasnahum, dan juga apa yang telah kami berikan kepada mereka, min amal, dari amal mereka, min syai', tidak sedikit pun. Iya. Dan kami tidak mengurangi mereka min amal, dari amal mereka, min syai', dari sedikit, dari sesuatu.
kullu mri'in, masing-masing orang, bima kasabarahin, maka dia akan tergadai dengan apa yang telah dia kerjakan. Dengan apa yang telah dia kerjakan. Wallahu rahmatullah, itu terjemah secara harfiah seperti itu. Jadi kalau dalam tafsir ada sedikit penjelasan yang lebih luas. Kata Syekh Malik dari Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'am, dari Nabi, dari ayahandanya, aku mendengar Nabi yaqra'u bitur. Aku mendengar Nabi SAW membaca surah dalam sholat maghrib, surahnya surah At-Tur. Maka beliau katakan, fama sami'tu ahadan ahsana sawatan aw qira'atan minhu. Maka aku tidak mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya dan bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, kalau bagi yang tidak hafal Quran atau hafal cuma 10 surat, ya baca yang pendek-pendek aja. Iya. Al-Haqqum dengan Al-Asr, Al-Fil dengan Al-Quraisy, kemudian Al-Maun dengan dan Al-Kautsar, Kuliah dengan Kuliah dengan ya Al-Fatah boleh, Kulhu boleh. Atau saya baca Al-Fatah dengan apa? Dengan Al-Lahab. Iya. Yang penting urutannya begitu, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau Al-Haqqum ya jangan naik ke Al-Qari'ah, tapi ke Al-Asr begitu. Kalau emang hafalnya 10 surat. Kalau hafal 20 surat, boleh enggak baca Al-Duha? Ya boleh. Dengan Al-Insyirah, atin dengan, kalau atin dengan dengan Iqra, nanti harus sujud apa? Bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah, kemudian lepas itu nyambung baca surat apa? Inna anzalna Al-Qadar, kan begitu. Yang penting urutannya dari atas ke bawah. Sekali-kali lagi liburan misalnya, boleh nggak baca qiraat? Ya boleh gitu. Karena Nabi pun pernah sholat maghrib membaca surat At-Tur. Surat At-Tur. Dengan catatan, apa catatannya? Makmumnya memang al-mahsurin, orang-orang yang memang kita sudah tahu. Ini pensiunan semua nih ya kan? Pensiunan semua, tidak ada maaf pendatang, tidak ada musafir, tidak ada orang-orang yang memang maaf sudah uzur. Ya nggak apa-apa mau banyak, kenapa emang? Dengan catatan makmumnya makmum mahsurin, sudah kita kenal, tahu persis, apalagi di pesantren misalnya kan gitu. Tapi kalau misalnya makmumnya ini maaf, ada ojol lagi ngejar setorannya nggak, ada musafir, ada lagi pengajian habis sholatnya, maka bijaksananya adalah kita membaca surah-surah yang pendek. Terutama memang iman kita kalau sholat panjang-panjang nggak siap ya, atau belum siap. Tapi kalau bolehnya ya boleh, bahkan sunnah ya. Artinya pernah Nabi sholat maghrib setelah Al-Fatihah baca surat At-Tur, cukup panjang. Baca surat At-Tur, kemudian Allahu Akbar. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh bagi Allah. Kita mah nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Uqsimu billah, wallah, tallah. Bahkan dengan nama Rasul pun nggak boleh kita. Demi Allah Rasul nggak boleh. Kalau kita makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, dengan kata 3 kata.
Maksudnya apa dengan dua? Apakah dengan billahi, wallah ataupun tau? Itu huruf kosong itu ada tiga, ada wau, ada ba, ada ta. Wallahi, billahi, tallahi, begitu. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya, ad-dalati ala qudrati 'azimah, yang menunjukkan kepada kekuasaan yang agung, bahwasanya atau sesungguhnya azab Allah pasti terjadi bi'adaihi wa annahu la dafilahu anhum. Sesungguhnya azab Allah pasti akan terjadi, akan datang kepada musuh-musuhnya, dan sesungguhnya azab tersebut tidak ada yang bisa menolak dari mereka. Kalau sudah datang azab Allah kepada musuh-musuhnya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Cuma alhamdulillahnya kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kekhususan. Jadi kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, bahkan itu kalau begitu didakwahin nolak, nantang turun azab, kemudian apa? Yang nabinya doa langsung dikabulkan. Kunu kirodada khosiyah, jadi kalian kera yang hina. Jadi enggak? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa jadi kera. Wala'iyadzubillah. Iya. Jadi kera? Kera. Jadi kera. Minta apa? Minta kepada Nabi Isa, ya wahai Musa, Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama. Minta kepada wahai Isa, Tuhan kamu mampu enggak? Tuhan kita mampu enggak menurunkan hidangan dari? Kata Nabi Isa, ittaqullah, kamu takut kepada Allah, jangan yang aneh-aneh. Iya. Wahai Isa, saya pengen makan langsung dari langit. Hanya apa? Padahal mereka selama ini sudah diberi, itu Nabi Musa ya. Artinya mereka sudah banyak mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, tapi mereka ingin hidangan dari langit. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa doa, Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awalina wa akhir wa ayatan wa rasulin, diberi oleh Allah Ta'ala langsung dari langit. Cuman sudah wanti-wanti, wahai Isa, aku akan inni musya'alaikum, cuman famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzib 'adaban la ahada min alamin. Saya akan turunkan hidangan itu dari langit, cuman kalau ada yang kufur setelah turunnya hidangan ini, maka saya akan azab mereka dengan azab yang belum pernah aku mendengar kepada mereka. Walhamdulillah, begitu. Maka ada hadis Nabi, ini selalu spesial Nabi nih. Semua Nabi, setiap Nabi memiliki doa pamungkas. Doa pamungkas, doa sabuja, doa yang luar biasa lah. Kalau ibarat senjata nuklirnya begitu. Iya, kalau ibarat senjata misalnya kan. Dan masing-masing Nabi telah menggunakan doa tersebut untuk kehancuran umatnya ketika umat yang menentang, maksudnya umatnya yang menentang ketika di dunia. Tapi kata Nabi, wa inni iddakhartuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara aku menunda doa tersebut untuk menjadi syafaat untuk umat pada hari kiamat. Makanya Nabi walaupun maaf dilecehkan, dihina, macam-macam ujian. Misalnya Nabi kan pernah bilang nih, Abu Jahal bilang, in kana hada wal haq fa antu an hajaratan minas sama aw idina bi adabin alim. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau seandainya apa yang kau dakwahkan ini benar, coba turunkan batu dari langit atau datang azab kepada kami. Abu Jahal bilang begitu. Iya. Kata ulama, kalau Nabi bilang iya, itu langsung turun batu dari langit ataupun azab yang sangat pedih langsung. Tapi Nabi diam. Nabi diam, nggak diiyahin. Maksudnya kalau Nabi angkat tangan langsung itu. Iya. Makanya dan juga Allah Ta'ala firmankan, wa ma kana Allah liwa'adu anta fihim wa ma kana Allah wa hum
kafirun. Wahai Muhammad, Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau di tengah-tengah mereka atau ajal engkau di tengah mereka. Sedang engkau masih diamal oleh mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah. Ini salah satu spesialnya. Selagi ajaran Nabi, silaturahmi misalnya, memamurkan masjid, saling mencintai satu sama lain, iya, diamalkan, maka tidak akan turun azab kepada kamu tersebut. Walaupun maaf, ya katakanlah sekarang udah dengan dipercaya misalnya, iya, misalnya dengan dipercaya, banyak yang pembohong, banyak pendusta, banyak penjilat, orang yang rakus dengan kekuasaan atau berbagai macam maksiat misalnya, maka tidak Allah berikan azab selagi umat Islam masih banyak minta ampun kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang soleh itu di kampung kita, hendaklah kita bersyukur. Apa bersyukurnya? Karena kalau mereka banyak istighfar pada waktu sahur, itu termasuk amalan yang menyebabkan tertolaknya atau tidak diberikan azab kepada kamu tersebut. Maaf, walaupun satu negeri penuh dengan para profesor, para doktor, tapi nggak soleh, nggak taat, itu tidak akan menghalangi azab. Ataupun maaf, sebuah negara memiliki berbagai macam senjata lengkap, Iron Dome, ada rudal sekar atau memiliki berbagai macam senjata yang lengkap, maka itu semua tidak bisa menghalangi dari azab Allah. Tapi amalan orang-orang yang soleh, iya, maka itu semua bisa mengkanter, bisa menghalangi turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita menjaga dan meningkatkan amalan-amalan soleh kita. Kemudian fatur wal jabal ladzi yakunu fi asjar, ini yang saya katakan. Mithlul ladzi kallallahu alaihi Musa wa min Isa. Jadi At-Tur adalah gunung yang di atasnya banyak pohon-pohonan. Sebagaimana gunung yang dulu pernah Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Ini salah satu kelebihan. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Ya Musa, innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, engkau ada di bukit tua. Ikhla'na 'alaik innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Copot dua sendalmu karena engkau berada di bukit Tur, Gurun Sinai. Nabi Musa ketika mau berbicara dengan Allah langsung, maka beliau diperintahkan untuk membuka kedua sandalnya. Tapi ketika Sayyidina Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, iya, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Rob, sampai ke Mustawa, Jibril pun sudah tidak lagi masuk ke ruangan atau ke tempat yang dimana beliau akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka beliau mau mencopot sandalnya. Kata Allah, wahai Muhammad, la takhlana 'alaik. Kau jangan mencopot kedua sandalmu. Justru tempat ini akan mulia dengan diinjak oleh engkau. Itu salah satu bedanya, spesialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Dan hadirin, ajib ya. Jika kata ulama, kalau seorang yang taat, yang soleh, tidak ada lagi kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang melebihi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi. Toh semua berbagai macam kenikmatan di surga itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan ketika seseorang berjumpa atau memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Innakum sataruna rabbuka ma tanhada gamar la yudhubuna fi. Kalian nanti di akhirat akan memandang zat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini, artinya tidak akan terhalangi begitu.
Ketika itu Nabi sedang melihat bulan purnama dengan sahabatnya. Di antara anugerah Allah kepada ahli surga adalah memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, tapi ketika Allah berfirman, ketika Nabi bersabda at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, maka jawaban Allah kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kemudian apa jawaban Nabi berikutnya? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dalam kondisi yang luar biasa sekalian, seseorang artinya sedang berjumpa dengan Allah Ta'ala, tapi beliau tidak lupa dengan siapa? Dengan kita, dengan umatnya, dengan doa apa? Doanya assalamu alayna, salam keselamatan semoga dilimpahkan kepada kami, kepada kita, wa ala ibadillahis, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Semua orang-orang hamba Allah yang soleh dari zaman beliau sampai hari kiamat. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, dan seterusnya. Alhamdulillah, walaupun sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah mukalamah atau berjumpa dengan Allah langsung, maka beliau tetap kembali ke alam, kemana? Kembali ke bumi ini. Ada nggak Nabi setelah mereka jumpa dengan Allah nggak mau balik? Ada. Nabi siapa? Nabi Idris. Kisahnya panjang. Kisahnya panjang, kalau ceritanya agak panjang. Ketika minta dicabut nyawa sama malaikat Israel, kemudian minta nengok ke neraka, ya, dan seterusnya. Hanya saya dicabut sudah, masuk neraka juga. Wah, Ibnu Ilman juga sudah nyobain. Nah, sekarang saya udah di surganya nggak balik lagi dia. Iya. Tapi Rasulullah SAW, masya Allah, udah ke surga, udah kena. Beliau kembali ke dunia ini, kemudian tetap melanjutkan risalah dakwah beliau, walaupun beliau harus mengalami diintimidasi, disakiti, bahkan diusir, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar, diperangi di Badar, di Uhud, di Ahzab, dan berbagai macam peperangan yang lain. Dan kadang sehari makan sehari tidak, iya. Tapi itu semua sebagai bentuk apa, Mas sekalian? Kecintaan beliau kepada umatnya, kepada kita. Maka sangat layak kalau seandainya kita ini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Iya. Sebab sebagai tanda kita cinta kepada beliau, yaitu dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekalian, wa kitabim mastur. Apa kitab mastur? Yaitu Allah. Wa ma lam yakun fi syai' wa la samaturan inna yuqalahu jabal. Sementara bukit atau gunung yang tidak ada pohon-pohonnya, maka enggak disebut dengan tur, tapi inna yuqalahu jabal. Dia disebut dengan jabal atau gunung biasa saja. Wa kitabim mastur, dan kitab yang tertulis yaitu qil, ada pada mengenai huwa Allahul mahfuz. Qil al-kutubul munazzalah al-maktubah allati ala an-nas jiharan. Ada yang mengatakan ia adalah kitab-kitab yang diturunkan yang dibacakan kepada manusia. Fi raqim mansyur, dan juga di lembaran yang apa? Yang nyata. Wal baitil ma'mur, dan juga baitul ma'mur. Apa itu baitul ma'mur? Sabda sahih an-nasagal. Falisa ba'da mujahid al-islam samiyah. Kemudian dalam hadis Isra, sebelum melewati langit yang ketujuh apa? Tsumma rufi'a ila baitul ma'mur, kemudian aku diangkat ke baitul ma'mur. Tiba-tiba di sana baitul ma'mur adalah sebuah tempat yang setiap hari dibaca oleh 70 ribu malaikat, dan 70 ribu malaikat itu tidak kembali lagi. Jadi dari semenjak diciptakan
setiap hari 70 ribu datang ke sana, kemudian mereka kembali. Gimana besarnya itu? Oh, Ka'bah kan 2 juta, 3 juta aja udah overload ya. Overload. Sehingga kita antri salah satunya itu. Kenapa antri sampai 20-30 tahun ya? Salah satunya adalah karena untuk menjaga jangan sampai overload, jangan sampai berdesak-desakan melebihi kapasitas karena memang terbatas. Jadi kalau di Baitul Ma'mur walaupun dari zaman dulu sampai sekarang enggak, malaikat yang datang 7.000 itu enggak balik lagi, maka tetap masih nampung. Karena malaikat beda dengan kita kan. Mereka cuma dari cahaya ya. Dari cahaya. Dan demi langit yang ditinggikan dan demi laut yang penuh dengan gelombang, maka kecelakaan bagi sesungguhnya adab Tuhanmu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Hari di mana nanti langit akan berguncang, gunung akan berjalan. Kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang sibuk dalam main-main dalam perkara yang batil, dalam dosa. Hari di mana mereka akan dipanggil ke neraka jahanam. Saya sedikit akan menjelaskan tentang ini, tentang walladzina amanu wa atba'u dzurriyyatuhum. Ini agak penting. Yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan kepada kita an fadil karami. Allah mengabarkan tentang anugerahnya, kedermawanannya, keutamaannya, wa bi khalqi, kelembutan kepada makhluknya, wa ihsani, dan kebaikannya. Annal mu'minina idza taba'atu bil iman yalhaqu bi abaihim bil manzalah. Seorang beriman apabila keimanan mereka diikuti oleh anak cucunya, maka nanti anak cucunya itu akan disusulkan derajatnya dengan ayah-ayah mereka dalam derajatnya. Wa illam yablughu amalum, walaupun amal anak cucu itu enggak sama dengan amal bapak atau orang tuanya. Maksudnya apa? Ditegur an aba bilamna, agar bergembira orang-orang tua dengan anak-anaknya yang ada di samping mereka karena saudara mereka. Iya. Wajib bainu ala asal wujuh, maka mereka akan dikumpulkan di antara mereka dengan sebaik-baik tempat. Ba'yur fal nagis bil amal bil kamil amal. Ya, orang yang kurang amalnya akan disempurnakan yang sempurna amalnya. Akan disempurnakan amalnya. Ibu sekalian, contoh misalnya begini. Ada orang tua nih, rajin tahajudnya, rajin jamaahnya, rajin puasanya, dia punya anak. Apakah dia anak masih kecil kan, sudah meninggal, ataupun mungkin dia secara amal dia iman, cuman amalnya tidak sama dengan ayahnya, jauh lagi. Maka sebagai bentuk anugerah Allah kepada mereka bagaimana? Nanti di akhirat anak-anak ini akan ditempatkan di surga dengan orang tua mereka. Derajatnya akan disamakan itu. Keberkahan daripada orang tuanya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kalau sebaliknya? Ternyata bapaknya amalnya kurang. Karena sibuk macam-macam kesibukan sehingga kurang lah gitu. Tapi anak yang plus, misalkan hafal Quran, hafal hadis, atau banyak kelebihan-kelebihannya, keistimewaannya anaknya. Juga kebalikannya. Bahkan si orang tua akan mendapatkan syafaat daripada anak tersebut. Iya, ada seorang yang Allah ampuni dosanya, Allah dengan derajatnya kapan? Dengan istighfar anaknya. Bahkan ada satu orang penghafal Quran akan diberikan wewenang syafaat atau dosa kepada 10 orang keluarganya yang akan dimasukkan dalam neraka. Satu anak yang hafal Quran, kemudian orang tuanya akan diberikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih bersih daripada sinar matahari kalau seandainya matahari dalam rumah mereka. Jadi ini namanya anugerah dari Allah Subhanahu, fadhil dari Allah Taala. Kemudian bagaimana kalau keadilan Allah Taala? Kalau keadilan Allah Taala ya begini. Ya kalau yang istimewa yang plus ya deh, Kim plus. Emangnya pilkada yang Kim plus. Kalau seandainya orang yang amalnya bagus lah, istimewa kan.
Ya udah, surga Firdaus. Kalau dia yang kurang-kurang ya, ataupun bahkan maaf, tidak. Ini di sini babnya ada sedang menceritakan tentang fadlnya Allah, karamnya Allah, imtinnya Allah dan kelembutan Allah kepada makhluknya, kepada orang yang beriman. Jadi kalau ketika kita bicara keadilan Allah Ta'ala, kullu mri'in bima kasaba, masing-masing orang akan tergadai atau diganti dengan amal-amal mereka. Artinya mereka hanya bisa menerima balasan dari amal yang mereka kerjakan. Kalau istimewa ya dia dapat surga istimewa. Kalau misalnya dia kurang ya di surga yang memang kurang juga. Iya. Tapi itu namanya keadilan Allah. Tapi kalau fadl Allah, karamnya Allah, imtinannya Allah, ihsannya Allah, bisa sebaliknya. Bisa anak yang kurang amalnya disamakan tempatnya, derajatnya dengan orang tuanya di surga keberkahan. Atau sebaliknya, orang tuanya yang kurang tapi anaknya ada yang soleh, ada yang taat, melebihi orang tuanya, justru anaknya yang bisa menolong orang tuanya. Bahkan nih dalam konteks ini para penghafal saya katakan, jangankan dia orang tua, bahkan orang lain, keluarga yang lain pun kalau ada hubungan kerabat, ada hubungan keluarga, maka dia pun akan mendapatkan syafaat daripada penghafal Quran tersebut. Ini dalam bab fadl, dalam bab karom, dalam bab ihsan, dalam bab syafaat gitu. Ya, kalau bicara adanya Allah Ta'ala ya masing-masing orang akan menerima balasannya, balasan daripada amal masing-masing. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala. Maka ada sudah hadis Rasulullah, akhirnya minal ma'arif minal mu'minin, kamu perbanyak kenalan orang-orang yang beriman, yang soleh. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafaat, kan masing-masing orang yang beriman akan memberikan syafaat. Jadi kalau kita banyak bersahabat, bergaul, kawannya orang yang soleh, orang yang takwa, maka jangankan ada hubungan darah, ada hubungan kerabat, bahkan kita hanya berteman saja sekalipun, itu nanti di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah. Semoga beritahu. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.